Udah like? Itu yang muncul di atas anunya di sini, yang saya lihat itu enggak bisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Baik, Tribunar, selamat siang. Maaf tadi ada kendala. Oke, jumpa lagi di acara rutin kita Obrol Otomotif hari ini, Jumat 26 Maret 2021. Nah, di kali ini Obrol Otomotif kita akan ngobrol-ngobrol nih seputar tema yang lagi seputar otomotif yang lagi apa ya, lagi hangat-hangatnya nih diperbincangkan saat ini. Baik, dan pada sore hari ini kita ada kedatangan dua tamu spesial kita. Yang pertama ada Bapak Haryadi Kaimudin sebagai Ketua Asosiasi Dealer Resmi Kendaraan Bermotor atau ADRKB Sulawesi. Selamat siang Pak Haryadi Kaimudin, apa kabar? Siang, alhamdulillah baik, sehat. Ya, siap. Pak Haryadi lagi di mana nih, Pak? Lagi di luar kota ini, lagi di Manado. Lagi di luar kota. Ya. Siap. Baik, dan narasumber kedua kami ada Pak Endang Kurnia Saputra. Beliau adalah Direktur Advisory dan Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan. Sudah bergabung juga. Selamat siang, selamat sore Pak Endang. Baik, mungkin Pak Endang masih sementara siap-siap. Baik, Pak, tema kita hari ini yaitu PPNBM 0% industri otomotif menggeliat. Ya, kita ketahui bersama pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Keuangan baru-baru saja mengeluarkan kebijakan yang cukup membawa kabar baik lah bagi khususnya industri otomotif, di mana pemerintah memberlakukan pembebasan pajak penjualan barang mewah atau PPNBM 0% untuk tipe-tipe mobil tertentu. Nah, stimulus ini akan berlaku mulai Maret hingga Mei, menurut informasi terakhir sampai Mei 2021, dan dengan kebijakan ini akan memangkas harga atau menurunkan harga mobil baru. Nah, jadi ini kabar baik tentunya bagi masyarakat atau tribuners yang lagi pengen punya mobil baru nih, atau ingin menambah mobilnya atau mengganti mobil. Nah, saatnya nih, udah harga mobil lagi turun-turun. Nah, kita akan membahas sekitar 1 jam ke depan bersama dua narasumber kita, Pak Haryadi dan Pak Endang, bagaimana kebijakan dari pemerintah pusat ini. Baik, untuk kesempatan pertama saya kasih kesempatan dulu kepada Pak Haryadi Kaimudin sebagai Ketua Asosiasi Dealer Resmi Kendaraan Bermotor. Ini Pak, bagaimana nih Pak, dealer kita menyambut kebijakan Menteri Keuangan ini yang relaksasi PPNBM di 0%, artinya tidak ada harga mobil lagi murah-murahnya nih Pak. Bagaimana dealer menyambut ini, dan mungkin ada materi juga yang mau disampaikan Pak Haryadi. Untuk kesempatannya silakan, saya persilakan. Jadi memang kita isu ini kan sebenarnya sejak tahun lalu ya. Tahun lalu itu sudah sangat pertengahan semester 2 lah. Tahun 2020 sudah mulai ada sounding, adanya wacana untuk memotong PPNBM untuk menggerakkan lagi industri otomotif yang memang pada tahun kemarin itu sangat terpuruk ya. Kita drop sangat drastis, bahkan di awal-awal masa pandemi itu tinggal mungkin 20% secara nasional dari jualan biasanya gitu. Jadi memang mungkin ini diidentifikasi oleh pemerintah. Padahal industri otomotif ini juga melibatkan banyak sekali tenaga kerja kan, karena pabriknya, terus ada lagi turunan dari pabrik spare partnya, komponen-komponen itu semua sangat banyak kaitannya, belum lagi dengan dealer dan lain-lain. Nah, waktu itu kita para dealer masih agak bertanya-tanya, benar nggak sih
agak ini juga ya, harap-harap cemas. Dan alhamdulillah memang akhirnya pada bulan Februari dikeluarkan secara resmi peraturannya yang berlaku mulai Maret sampai Desember. Nah, mungkin untuk lebih jelas saya share aja ya materinya biar lebih Tribuners bisa lebih gampang memahaminya kalau melihat gambar-gambar. Silakan materinya Pak, lebih bagus. Oke, kelihatan ya? Yap, kelihatan Pak. Oke, ya sesuai tema, benar nggak sih apa yang dilakukan pemerintah itu dengan melakukan relaksasi pemotongan PPNBM itu mampu nggak menggeliatkan industri otomotif? Nah, kita coba lihat datanya aja ya. Oke, sorry. Nah, ini market otomotif di beberapa 4 provinsi di Sulawesi Selatan, Sulbar, Sultan, dan Sultra. Kita lihat memang ketika bulan April Mei itu langsung mulai ya efek COVID mulai terasa, drop sangat besar. Alhamdulillahnya di kuartal 4 sebenarnya sudah mulai terlihat ada recovery. Terus bagaimana di awal tahun? Di awal tahun agak melambat sedikit lagi dibanding November Desember. Karena memang biasanya puncak dari jualan otomotif itu terjadi di akhir tahun. Jadi biasanya ini kurva 2020 ini nggak normal, di mana angka pada akhir tahun itu sama dengan Januari Februarinya. Biasanya itu jauh lebih tinggi. Karena market itu justru lambat di awal tahun, mencapai peak-nya di akhir tahun. Nah, pada saat ini flat, kelihatannya sama aja. Memang itu menunjukkan bahwa kondisi sebenarnya belum benar-benar pulih. Nah, terbukti ketika kita masuk lagi ke periode awal tahun, nah angkanya kan turun lagi. Karena memang itulah seasonalnya ya, di awal tahun memang selalu melambat. Nah, ini adalah masa-masa sebelum PPNBM berlaku. Nah, ini kalau kita lihat Sulsel, tadi 4 provinsi, Sulsel ya kurang lebih sama lah. Polanya juga seperti itu. Lanjut lagi. Nah, pada Maret, mulai Maret berlaku PPNBM yang benar-benar nol atau diskonnya 100% berlaku selama 3 bulan. Jadi Maret sampai April Mei itu 100% diskon. Nah, inilah perinciannya nih. Jadi kriterianya adalah kendaraan yang mendapatkan insentif atau subsidi PPNBM ini adalah kendaraan tersebut adalah kendaraan yang kecil 1.500 cc ke bawah, kategori sedan dan 4x2, dan yang terpenting juga adalah komponen lokal yang digunakan itu 70%. Jadi pemerintah ini juga mendukung industri dalam negeri. Jadi memastikan bahwa yang mereka subsidi adalah memang punya pabrik di Indonesia dan komponen-komponennya juga berasal dari pabrik-pabrik yang ada di Indonesia. Nah itu, terus bagaimana tahapannya? Nah, dibagi dalam 3 tahapan. 3 bulan pertama, Maret sampai Mei, diskonnya 100%, artinya PPNBM-nya jadi nggak ada sama sekali. Terus Juni sampai Agustus dia didiskon 50%, September sampai Desember diskon 25%. Jadi memang momen paling penting untuk dimanfaatkan adalah di 3 bulan ini, Maret, April, Mei, karena benar-benar PPNBM-nya nggak ada. Nah, terus ada lagi sekarang yang lagi rame kalau dibaca beritanya, nggak tahu udah pasti apa enggak, karena cukup santer, sudah pemberitaan juga bahwa per April kendaraannya akan diperluas. Jadi bukan saja kendaraan yang di bawah 1.500 cc, tapi juga kendaraan yang sampai 2.500 cc akan mendapatkan insentif yang mirip lah. Tapi isunya adalah mereka tidak 100% didiskon. Jadi cuma didiskon 50%. Karena tarif PPNBM untuk kendaraan-kendaraan 4x2 yang di bawah 1.500 cc ini sekarang itu 10% tarifnya ya. Sementara untuk yang di atas itu tarifnya itu 20%. Jadi didiskonnya cuma separohnya kalau yang besar itu. Jadi tetap ada yang dipotong cuma 10%-nya saja. Kurang lebih begitu. Jadi pemerintah mengatakan keadilannya begitu. Sama-sama dia hanya dipotong 10%. Bukan jadi nol. Karena akan besar sekali efeknya, misalnya kayak Innova kan PPNBM-nya 20%. Kalau diterapkan peraturan bahwa dia juga benar-benar diskonnya sama seperti ini, 100%,
betul luar biasa sih, turun harganya akan jauh sekali turunnya Pak ya kalau sampai 80 juta itu turunnya Innova. Nah, pemerintah ternyata nggak menerapkan seperti itu. Tadinya kita pikir seperti itu, ternyata enggak, mereka cuma potong separuhnya. Jadi ya turunnya tetap besar juga sih, bisa 25-30 jutaan. Ya lumayan, tetap sangat lumayan kalau itu berlaku. Tapi kita tunggu karena yang ini masih belum ada surat resminya, tapi sudah ada press release segala macam ya. Jadi kemungkinan sih akan diterapkan juga untuk model-model ini. Oke, terus efeknya bagaimana dengan kondisi ini? Nah, ini adalah model-model yang terlibat, yang memenuhi kriteria. Tadi kan kandungan mineralnya di atas 70%. Jadi di Toyota ada 5 model, ada Daihatsu ada 4, Honda ada 4, Suzuki ada 2, Livin ada 1, Mitsubishi ada 2, dan Wuling ada 1. Dan model-model ini mencakup sekitar 35% dari total market otomotif. Jadi cukup signifikan model-model yang terlibat dalam kebijakan ini. Nah, bagaimana dampaknya? Ini setelah kami kumpulkan dari teman-teman, kita telepon beberapa dealer, kita cek SPK-nya. Gimana nih efeknya, kalian sudah berapa 3 minggu jalan nih? Ada nggak pertumbuhan yang nyata dibanding bulan sebelumnya? Nah, kalau kita rata-ratakan kurang lebih model yang warna yang kiri ini adalah model-model yang ikut dalam insentif tersebut. Memang naiknya luar biasa. Lebih dari 2 kali lipat kenaikan SPK-nya. Ada yang beberapa teman bahkan ada sampai 300%, ada ya kurang lebih itulah kalau dirata-ratakan serta lebih dari 2 kali lipat. Terus alhamdulillahnya ternyata tidak serta-merta menurunkan model yang tidak terlibat PPNBM. Ini fenomena yang kita tadinya nggak sangka juga. Ternyata model-model yang non PPNBM juga tetap tumbuh. Ini katanya 20%. Jadi dia nggak makan si yang non PPNBM gitu, tetap bisa tumbuh sehingga total industri, total SPK secara all model tetap tumbuh 36%. Jadi sangat signifikan. Ini lagi salah satu bukti bahwa pemerintah itu sangat berperan ya, kebijakan pemerintah sangat berperan dalam menggerakkan industri yang ada di Indonesia ini. Terus estimasi, bagaimana estimasi kita untuk market nasional ke 2019 itu market kan di atas 1 juta 2019. 2020 drop tinggal 500-an. Tadinya kita estimasi bisa naik sampai 750.000 sebelum adanya PPNBM ini. Tapi dengan ada PPNBM kita yakin akan tumbuh lebih tinggi lagi. Mungkin pada level estimasi 850 sampai 900.000. Belum balik seperti di 2019, tapi sudah akselerasi percepatan pertumbuhannya atau recovery-nya kita akan jauh lebih cepat kita estimasikan. Ini nasional, tapi kami punya prediksi yang agak berbeda untuk Sulsel. Kalau Sulsel kami cukup confidence bahwa kurang lebih akan sama seperti 2019. Karena memang kita nanti mungkin dari Pak Endang nih yang akan tunjukin betapa kita punya luar biasa lah di Sulsel ya, pertumbuhan ekonomi kita, industri-industri yang tumbuh, bisnis yang tumbuh. Jadi inilah juga yang membuat kita cukup optimis, memberikan prediksi bahwa untuk Sulsel semoga semua lancar, kita bisa kembali hit angka 2019. Ya, itu mungkin sedikit share untuk awal trigger diskusi ya. Baik, terima kasih Pak Haryadi. Yang kita tangkap tadi ada kata optimisme di sana. Jadi pelaku-pelaku industri otomotif kita sudah optimis dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini terkait PPNBM 0% karena memang dampaknya cukup besar Pak ya, sampai 130% kenaikan untuk PPNBM tadi. Itu artinya apalagi tadi ya non PPNBM juga ikut naik ya, dengan meskipun kenaikannya tidak sebesar yang PPNBM. Baik, untuk kesempatan kedua saya sapa dulu Pak Endang. Apa kabar Pak Endang? Endang. Iya, baik. Mic-nya Pak diaktifkan dulu. Maaf. Ya. Baik, terima kasih Pak John K, Pak Haryadi, Mas John. Saya klarifikasi dulu Pak Endang ya, nama saya Pak Rizal, John K itu kebetulan nama ID-nya saya. Oke, Pak Rizal. Oke. Siap Pak Endang. Iya Pak Endang,
tadi Pak Haryadi sudah jelaskan bagaimana optimisme dari para pelaku di industri otomotif melihat kebijakan dari pemerintah terkait PPNBM dan memang berdampak. Dari Bank Indonesia sendiri Pak ini, dari melihat kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat atau Kementerian Keuangan, seperti apa sih Pak proyeksinya bagi Bank Indonesia melihat kebijakan ini? Apalagi tadi sudah ada data-data dari sedikit dari Pak Haryadi menunjukkan memang ya optimis kita dengan kebijakan ini akan membantulah paling tidak mengangkat sedikit perekonomian kita setelah melalui masa pandemi yang cukup sulit. Baik, silakan Pak Endang, ada yang mungkin mau disampaikan. Terima kasih Mas Reza dan Pak Haryadi. Terima kasih juga kepada kawan-kawan Tribun Timur yang bagi Bank Indonesia ini sebuah kehormatan untuk bisa memberikan pandangan ya. Pertama adalah memang kebijakan PPNBM itu melihat bahwa kondisi perekonomian kita perlu didorong untuk tumbuh lebih tinggi lagi. Artinya harus rebound di tahun 2021 ini. Nah, kami memprediksikan memang ekonomi Indonesia bisa tumbuh antara 4,3 sampai 5,3 pada tahun ini. Jadi itu merupakan targeting dari otoritas sebetulnya. Tapi memang prediksinya memang kurang lebih seperti itu. Nah, salah satu yang bisa mohon maaf tadi mungkin saya sambung dulu ke itu ekonomi RI 4,3 sampai 5,3. Kemudian ekonomi Sulawesi Selatan kita prediksikan tumbuh 4,4 sampai 5,4. Jadi lebih tinggi dari nasional. Nah, terima kasih ini Pak Haryadi juga atas pencerahannya juga ya, dan thanks to pemerintah sebetulnya atas kebijakan fiskal dan di sisi penurunan PPNBM hingga 0% ini ternyata memang dari data yang disampaikan oleh Pak Haryadi ini memang cukup menggembirakan, termasuk untuk Sulsel sendiri ya. Memang kurang lebih kami berdiskusi dengan kawan-kawan karena kami survei juga peningkatan selama satu triwulan ini sudah ada kurang lebih 5.100 tambahan kendaraan di Sulawesi Selatan ini sebetulnya. Nah, ini tren yang bagus. Nah, kenapa harus menyasar dulu kendaraan per industri otomotif? Karena industri ini yang supply chain-nya paling besar, artinya dia kalau ini bergerak, industri ini bisa menghidupi berbagai macam industri lainnya sehingga multiplier-nya besar. Itu ya. Kedua adalah konsumsi itu tandanya tumbuh memang dari pertumbuhan kendaraan ya. Nah, konsumsi saat pandemi turun anjlok sekali itu ya. Ini bahkan di Sulawesi Selatan dan seluruh Papua sampai saat ini kecuali Maluku Utara itu yang lainnya belum pulih. Nah, untuk itu kebijakan ini memang didorong agar masyarakat lebih mudah untuk melakukan konsumsi karena kan kendaraan itu adalah basisnya otoritas mengkategorikan sebagai belanja konsumtif, bukan belanja investasi, kecuali perusahaan-perusahaan yang memang melakukan penyewaan kendaraan dan sebagainya, itu belanja investasi. Nah, konsumsi di sisi yang paling besar multipliernya ini yaitu industri otomotif, kendaraan ini harus didorong sehingga pemerintah memutuskan PPNBM ini. Nah, alhamdulillah memang tadi alhamdulillah juga ternyata dari kendaraan model PPNBM ini telah tumbuh 130% ya. Data kami di Sulawesi Selatan sendiri ini menunjukkan pertumbuhan sekitar kurang lebih 5.100 unit. Nah, kurang lebih antara sekitar 38.100 lebih lah untuk kendaraan di Sulawesi Selatan ini yang telah tumbuh di triwulan 1 2020. Jadi ini insentif ini insya Allah tepat untuk bisa mendorong ekonomi jauh lebih tinggi. Siap, makasih Pak Endang untuk penjelasan awalnya. Jadi memang sejalan juga dengan data dari Bank Indonesia, memang ada peningkatan Pak ya untuk pembelian mobil khususnya di Sulsel dengan adanya kebijakan PPNBM 0% ini. Baik, saya kembali lagi dulu ke Pak Haryadi kemudian. Tadi dijelaskan Pak, PPNBM ini ada untuk awal ini baru menyasar untuk di bawah 1.500 cc Pak ya.
Dan tadi ada beberapa tadi jenis mobil tadi yang bisa berlaku ini. Ini Pak, bagaimana Pak dari dealer sendiri untuk kedepannya? Kan memang tadi ada kemungkinan peluang untuk di atas 2000 cc Pak ya, atau berapa tadi ya. Bagaimana dari dealer ini? Apakah memang cukup mendukung jika memang PPNBM diterapkan juga untuk yang di atas ini, atau seperti apa Pak? Atau cukup yang 1.500 ke bawah saja, atau seperti apa? Ya, tentu insentif apapun yang diberikan pemerintah sudah dipertimbangkan dengan matang. Walaupun memang kalau dibilang efeknya tentu tidak akan sebesar yang sebelumnya, karena yang di 1.500 cc adalah market terbesar kita. Itu sekitar 35% market masuk dalam kategori tersebut. Kalau yang di atas 1.500 cc itu paling kurang dari 10%. Jadi memang makanya paretonya ada di situ ya. Tapi tetap akan membantu banget jika juga diperluas. Lebih banyak lagi yang bisa terkena program ini. Cuma mungkin saya tambahin sedikit lagi nih. Challenge-nya adalah tadi yang data-data saya tampilkan itu adalah data SPK atau data dari demand memang menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi, tapi tidak serta-merta otomatis akan diterjemahkan menjadi penjualan di bulan ini. Karena supply tidak bisa mengikuti pertumbuhan seperti itu, karena kita tahu mobil itu, pabrik mobil kan tidak simpel. Value chain-nya ke bawah bisa sampai 3 lapis itu. Ada saja spare part yang tidak ada, pabrikan kecil kita yang nggak sanggup menyuplai satu spare part, nggak jadi itu mobil. Ya kan? Jadi memang pabrik juga lagi berpacu untuk bisa memenuhi permintaan itu, tapi so far sih saya nggak yakin bahwa bisa mereka akan suplai 2 kali lipat dibanding apa yang diberikan di bulan Februari misalnya. Saya akan coba catch up. Semoga bisa terkejar, karena beberapa model kita sudah nggak berani menjanjikan customer yang baru datang untuk bisa dapat harga yang sama, karena kalau dihitung-hitung supply normal dia akan sampai bulan Mei pun nggak akan kebagian tuh customer, karena kita tahu kapasitas pabriknya berapa, supply-nya di SPK-nya udah berapa tingginya gitu kan. Jadi mungkin sekalian juga buat Tribuners yang menyaksikan, benar-benar manfaatkan momen ini. Kalau memang ada niat ya, segera. Karena makin lambat kita itu, kemungkinan kita untuk bisa dapat unitnya sebelum Mei akan makin kecil. Apalagi kita tahu momen Lebaran biasanya adalah puncak demand ada di situ. Jangan tunggu sampai saat itu baru pesan. Most likely akan susah dapat. Ini akan bablas ke bulan yang Juni, harganya udah beda lagi, ikut price list yang baru gitu. Itu mungkin sedikit tambahannya. Jadi catatannya ada tantangannya juga Pak ya, kendalanya di situ bagaimana permintaan yang cukup besar. Dikhawatirkan juga pabrik tidak bisa memenuhi semua Pak ya kalau permintaannya, tapi sejauh ini masih cukup bisa Pak ya. Nah itu tadi Tribuners pesan dari Pak Haryadi, ini kesempatan baik ini untuk apalagi yang mungkin Tribuners yang sudah mau mobil baru Lebaran nanti, ini peluang terbaik untuk mendapatkan mobil Anda, atau mungkin yang mau tambah mobil atau seperti apa bisa. Baik, Pak Endang, untuk saya ke Pak Endang dulu. Untuk kebijakan pemerintah ini masih fokus di otomotif dulu Pak, masih untuk sementara karena tadi dianggap yang paling cukup berpengaruh juga Pak ya otomotif. Ada nggak Pak peluang dari kalau Bank Indonesia melihat untuk ke sektor lain Pak selain otomotif untuk penerapan pajak yang 0% mungkin sektor apa, properti atau apa begitu Pak dari BI kalau melihatnya? Kalau dari BI bahkan sudah. Oh sudah Pak ya? Sudah jalan, bahkan DP 0%. DP 0%. Nah, cuma kami harus cek lagi khususnya untuk Sulawesi Selatan berapa permintaan rumah pada tahun ini. Dan sebetulnya ada satu fenomena menarik untuk Sulawesi Selatan ini. Ada satu daerah di Tanjung Bunga itu yang justru pada masa pandemi kemarin karena pricing policy-nya baik ya, justru kehabisan stok rumah. Ya. Bahkan kata pengembangnya dibandingkan dengan tahun 2019 justru terjadi peningkatan permintaan 100%. Nah, di situ. Nah, ini dalam hal ini mungkin karena harga rumah terjangkau kemudian turun, nah, akibatnya permintaan untuk rumah yang mungkin berkisar antara 300 sampai 500 juta pada waktu itu membludak justru pada saat masa pandemi. Kita melihat tahun ini memang ini pengembang baru saja mungkin bersiap-siap ya, kita baru bisa melihat perkembangannya di triwulan 3. Ya. Jadi dari Bank Indonesia kemarin ada kebijakan LTV, loan to value, pada intinya mungkin bisa dibaca bahwa DP-nya itu menjadi
0%, bisa maksimum 0%, artinya boleh saja bank misalnya lebih dari 0% boleh, 5% DP oke ya, tapi kebanyakan untuk menarik bisa 0%. Khususnya bagi rumah-rumah yang nanti mendapatkan subsidi dari pemerintah, itu sekarang permintaannya luar biasa. Nah, dalam hal ini juga alhamdulillah nih, berita gembira ini alhamdulillah kami sudah juga koordinasi, komunikasi dengan REI, mereka sangat menyambut baik nih. Jadi di sisi otomotif sudah ada keberpihakan pemerintah dengan PPNBM. Ya, Pak Haryadi juga mungkin tadi menyampaikan, hopefully di atas 2000 cc juga sama ya. Kemudian di sisi properti, yang ini memang dua indikator ekonomi terkait konsumsi yang paling paling akurat ini. Jadi di properti dan di otomotif. Ini dua-duanya sudah digarap baik oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Gitu. Jadi amunisinya sudah lengkap nih, sebetulnya. Jadi sebenarnya sudah ada banyak kebijakan yang diambil oleh pemerintah, Pak, ya, untuk menumbuhkan kembali perekonomian kita yang sempat jatuh akibat pandemi ini, Pak. Ya, tadi dari otomotif sudah ada, betul. properti sudah ada juga, ya. Betul. Pak, tadi ditargetkan untuk perekonomian Sulsel tadi saya catat 4,4 sampai 5,4, Pak, ya, tahun ini. Betul. Itu bagaimana, Pak, kalau melihat peluangnya untuk mencapai target itu dari Bank Indonesia, melihat kondisi sekarang? Ya, mungkin kita masih berada dalam pandemi, tapi kabar baiknya juga proses vaksinasi dan sebagainya itu sudah mulai berjalan. Bagaimana mungkin optimismenya, Pak, untuk sampai ke sana? Justru kami melihat sangat baik ya ekonomi Sulawesi Selatan ini di triwulan 1. Pertama, kan ada satu lagi yang kami lihat, yaitu Google Mobility Index nih. Google Mobility Index di Sulawesi Selatan sudah lebih dari 95%. Artinya orang sudah mulai bergerak nih. Nah, Google Mobility Index ini juga berkorelasi positif dengan pemulihan ekonomi. Nah, mobility index ini akan jauh lebih baik, jauh lebih aman memang jika vaksinasi berjalan dengan cepat. Alhamdulillah kurang lebih mungkin vaksinasi di Sulawesi Selatan ini is on the track ya. Dinas Kesehatan sudah sangat baik ini melakukan vaksinasi terutama untuk nakes ini kurang lebih mungkin sudah 63%. Nakes di Sulawesi Selatan ini divaksinasi. Kemudian masyarakat yang lansia ini juga sudah banyak juga. Dan vaksinasi yang baik ini menjadi game changer lah, istilahnya seperti itu, bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih optimis di tahun 2021 ini. Makanya kami optimis pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan bisa tumbuh kembali antara rentang 4,4 sampai 5,4% di tahun 2021 ini. Satu hal yang cukup menggembirakan di Sulawesi Selatan ini, ekspor misalnya seperti nikel itu sudah sangat baik ya saat ini. Itu bisa tumbuh mungkin antara 70 sampai 90% ekspornya dibandingkan dengan masa pandemi. Nah, secara khusus memang Sulawesi Selatan yang ukuran ekonominya kurang lebih 40% sesulampuah, ini didukung juga oleh provinsi besar lainnya seperti Papua dan Sulawesi Utara yang sama-sama pertumbuhan ekspornya tinggi. Sehingga wilayah Sulampua termasuk Sulawesi Selatan justru akan pulih lebih cepat dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya seperti Jawa dan Sumatera. Nah, yang lebih positif ini di Sulampua karena ekspor dari barang tambang. Ya, ini juara nih Sulampua ini. Ya, termasuk Sulsel ya. Makanya tidak heran kemarin ada pertambahan SPK itu sampai 5.100-an. Nah, memang mungkin seperti Pak Haryadi ya, pertambahan SPK itu kan mobil itu harus dibuat dulu, kemudian mungkin 3 bulan harus nunggu. Setelah itu, nah kenapa kami juga mendukung PPNBM ini karena langsung berkaitan dengan industri keuangan. 80% pembeli mobil di Indonesia ini, termasuk di Sulawesi Selatan, itu membelinya secara kredit ya, melalui pembiayaan dan leasing ya. Nah, itu menumbuhkan juga pertumbuhan aset di industri keuangan. Nah, gitu seperti itu. Ya, baik. Pak, saya ke Pak Haryadi lagi.
kalau BI tadi menargetkan ekonomi tumbuh 4,4 sampai 5,4% tahun ini dan cukup optimis untuk sampai ke sana. Nah, kalau tadi di industri otomotif saya catat untuk Sulsel menargetkan sampai 850K Pak ya, 850K untuk Sulsel atau nasional Pak tadi itu? Sulsel ya. Nasional, Pak. Oh, nasional. Kalau Sulsel tadi 30 ribuan Pak, 32 ribu ya menargetkan sampai ke sana. Dan kalau kata Pak Endang, awal ini sudah ada 5.100-an ini, sudah ada sekitar berapa persen itu? Sudah ya hampir Pak. Jadi optimismenya bagaimana Pak ini dari Bapak melihat ke depan ini? Bisa tercapai di bulan berapa? Kira-kira bulan keberapa kira-kira? Kan kalau ya memang alhamdulillah optimisme kami, makanya kami cukup pede ya menargetkan bahwa angka 2019 bisa kita capai di tahun ini dibanding nasional yang mungkin masih 80-90% dari angka nasional, karena memang indikator-indikator tadi kami juga pantau gitu bahwa industri bergerak, ekspor beberapa nikel lah ya sebagai driver utama dan beberapa industri lain juga sudah sangat baik di wilayah kita. Nah ini terima kasih banget sih kita semua saling support, saling dukung, termasuk yang properti juga. Properti itu karena yang beli mobil juga banyak dari ini Pak, developer nih kalau beli mobil, jadi banyak laku, jualannya banyak ya, jadi beli mobil juga tuh. Jadi ya jualan rumahnya laku ya kita beli mobil. Iya, mobil itu adalah salah satu indikator pertumbuhan ekonomi Pak Endang juga tadi bilang. Jadi kalau ada suatu daerah yang penjualan mobilnya naik, itu kita bisa simpulkan bahwa di daerah itu ekonominya lagi bergerak gitu. Nah, dan betul sekali Pak Endang. Kami kan juga di Kala Group punya properti ya, sejak diterapkan PPN 0%, weekend kemarin kami langsung beberapa tipe itu langsung sold out. Jadi kami tadinya punya beberapa ready stock, ada berapa hampir 100 kayaknya ya. Langsung habis loh Pak. Terutama memang yang 500, 300, 500-an, 600 gitu. Nah, yang pada level itu langsung sold out. Jadi sangat cepat. Jadi amazingly ternyata orang punya banyak duit ya Pak ya. Betul. Disimpan aja duitnya ya. Ya, justru sebetulnya Pak Haryadi, Mas Reza ya, simpanan di bank itu untuk yang simpanan 500 juta ke atas ini justru meningkat. Oke. Nah, yang simpanannya mungkin, mohon maaf nih, kadang-kadang ada yang mendapatkan misalnya bansos segala macam ya, itu justru tidak dibelanjakan uangnya. Karena takut mereka harus menyimpan uang untuk misalnya konsumsi berikutnya, di mana karena mereka mendapatkan pemutusan hubungan kerja gitu. Jadi diirit-irit tuh uangnya. Tapi yang 500 juta ke atas mengiritnya dengan mereka tidak mengkonsumsi, jadi nyimpan uangnya di bank. Masih banyak itu. Benar. Makanya kita lihat fenomena itu Pak. Bahkan proporsi yang cash itu justru meningkat loh Pak. Dengan itu dia ya. Berarti ada duit yang nganggur di rekeningnya tadinya Pak, yang langsung iya. bagus, betul. Mereka pakai gitu. Betul. Artinya memang kebijakan pemerintah yang tiba-tiba PPNBM 0% artinya menggratiskan pajaknya ini disambut baik masyarakat, kesempatan langsung uangnya dikeluarkan mereka untuk membeli barang-barang mobil dan sebagainya, rumah, properti. Ya lumayan kan. Katanya fenomena itu. Ya Pak, tadi kan PPNBM 0% ini hanya berlaku 3 bulan, kemudian 3 triwulan selanjutnya dipotong menjadi 50%. Kemudian di triwulan terakhir sisa berapa tadi, 10% Pak ya? 5%. Ya, 5%. Padahal tadi kan justru prediksinya Pak Haryadi itu di akhir tahun itu pembelian untuk kendaraan itu meningkat. Itu kira-kira kalau pemotongan sisa 25% proyeksinya masih tetap disambut baik Pak ya kalau konsumen? Ya, memang jadi challenging ya. Mungkin tidak, biasanya kan naiknya tinggi sekali di kuartal 4 penjualan otomotif, dengan ada pembedaan insentif ini mungkin melonjaknya tidak akan seperti biasanya. Tapi kami berharap angkanya akan tetap cukup baik. Karena seiring juga dengan harapan kita makin ke kuartal 3, kuartal 4 kan vaksin mudah-mudahan sudah rata, laju ekonomi juga makin lebih cepat, sehingga mungkin masih ada yang masih mikir-mikir tadinya kan, masih hati-hati dalam spending cash-nya, lebih yakin lah untuk spending pada saat-saat itu. Ya semoga sih tetap kami optimis bisa mencapai angka yang kita targetkan. Baik. Ya tentu kita semua maunya optimis Pak ya, tahun ini kita kembali normal, karena pandemi setahun terakhir ini benar-benar merepotkan kita semua Pak, dari berbagai sektor ekonomi
apalagi di ekonomi Pak sangat berdampak, dan kita harap tahun ini berakhir lah pandemi dan ya kita normal lagi seperti masa-masa sebelumnya. Baik Pak, untuk Pak Endang saya ke Pak Endang dulu. Pak, masih ada nggak Pak kebijakan yang mungkin tengah direncanakan atau mungkin sedang dijalankan di Bank Indonesia untuk membangkitkan lagi nih Pak perekonomian kita, selain tadi PPNBM 0% untuk otomotif dan properti, ada mungkin Pak dari sektor lain yang untuk memancing-mancing lah masyarakat Pak supaya naik lagi ekonominya. Ya silakan Pak Endang. Baik, saat ini juga dukungan pemerintah Bank Indonesia untuk pemulihan ekonomi nasional itu hemat saya sudah sangat signifikan, bahkan mungkin jumlahnya bila dibandingkan dengan pada saat krisis tahun 97-98 ini 4 kali lipatnya. Pertama, misalnya Bank Indonesia mendukung pemerintah melalui pembelian surat utang berharga negara sebesar 477 triliun di tahun 2020. Itu karena kan relatively mungkin financing bagi anggaran pemerintah ini untuk mengatasi COVID sangat sulit pada tahun 2020 yang lalu. Kemudian di tahun semester triwulan 1 2021 ini kami telah melakukan pembelian juga mendukung pemerintah, surat berharga pemerintah sebesar 65 triliun lebih lah di tahun ini, dan itu akan terus kami lakukan untuk mendukung pemerintah. Terus dilakukan itu di sisi nasionalnya. Kemudian bagaimana kita membenahi ekonomi dengan juga di kantor-kantor KPWDN semacam kita ini kan sangat mendukung vaksinasi ya. Bahkan kami ini bekerja sama dengan seluruh bank-bank di Sulawesi Selatan ini akan melakukan vaksinasi serentak pada tanggal 30 di sini. Dan itu maksud kami dalam hal ini artinya kalau orang banknya sehat kan petugas banknya sehat, insya Allah kan pelayanannya juga baik. Dan hal yang lain lagi yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini bagaimana kita mengembangkan khususnya di daerah mendukung policy yang pro UMKM. Ya. Bank-bank itu diwajibkan untuk memberikan kreditnya, portfolio kreditnya 20% dari total kredit mereka kepada UMKM. Dan ini terus-menerus digenjot. Nah, Bank Indonesia sendiri tidak tinggal diam di sini. Di setiap daerah, termasuk di Sulawesi Selatan dan sebagainya, kami ada kurang lebih mungkin 221 binaan UMKM Bank Indonesia. Di Sulawesi Selatan saja, belum di seluruh kantor Bank Indonesia tempat lainnya. Nah, UMKM ini mendapatkan binaan baik nanti diberikan barang modal dan sebagainya yang bisa mendukung usahanya dalam rangka pemulihan ekonomi ini. Ini banyak ternyata potensi-potensi yang bisa dilakukan. Nah, dari sisi policy juga Bank Indonesia kan juga kami juga melihat adanya policy dari OJK yang sangat juga mendukung UMKM, yaitu misalnya restrukturisasi kredit dan sebagainya. Nah, artinya mungkin in short Bank Indonesia selain memang mendukung pemerintah untuk bisa membiayai pemulihan ekonomi nasional melalui pembelian surat berharga negara di pasar primer, sehingga dukungan likuiditas hampir sebesar sekitar 540 triliun lebih sudah mengalir dari BI ya, rupiah. Kemudian juga hal yang kedua selain tadi untuk mendukung konsumsi, bagaimana kita meningkatkan porsi pembiayaan untuk UMKM. Kita wajibkan UMKM seluruh bank itu untuk bisa mencapai target kredit UMKM 20%. Karena 76% di Sulawesi Selatan sendiri UMKM ini terdampak, ada yang tutup. Yang 76% ini termasuk ada yang tutup, ada yang memang hilang dari bisnis, ya tutup yang dari bisnis, maksudnya ada yang ada yang berkurang aktivitasnya misalnya. Ini yang terdampak 76%. Dengan dukungan UMKM baik dari BI, OJK, kemudian juga pemerintah, termasuk adanya subsidi bagi UMKM sebesar 2,4 juta ya. Banpres UMKM ini dia memang terlihat juga bahwa sekarang
di Sulawesi Selatan ini yang tren baru adalah tumbuhnya pengusaha-pengusaha yang gabung di Gojek, di GoFood seperti itu, kemudian UMKM yang mulai tumbuh di marketplace seperti Shopee, kemudian juga Tokopedia. Itu di Sulawesi Selatan sendiri terdapat 28% pengusaha baru di platform-platform tersebut. Ini bagus sebetulnya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya pandemi ini is not all bad gitu. Ini membawa hikmah juga. Ternyata ada orang yang dulunya dikeluarkan menjadi pekerja, sekarang menjadi pengusaha digital. Dan itu kebanyakan juga sekitar 78% diantaranya ini milenial nih. Betul, jadi mereka tidak cari kerja, tapi mereka menjadi pengusaha. Nah itu hikmahnya. Jadi kalau kata Pak Endang, jadi pandemi tidak hanya negatif ya Pak, ada positifnya juga, ternyata menciptakan pengusaha-pengusaha baru, khususnya pengusaha milenial ini. Betul. Yang sangat potensinya ke depan untuk berkembang masih sangat besar tentunya. Dan sangat besar dan sangat kreatif mereka itu. Iya betul. Jadi ya luar biasa lah menurut saya milenial kita ini. Baik Pak Haryadi dan Pak Endang, mungkin untuk closing statement-nya karena tak terasa juga waktu kita sudah ngobrol tadi berlangsung cukup lama. Closing statement-nya nih Pak, dari Pak Haryadi dan Pak Endang untuk kedepannya bagaimana, kembali lagi soal optimisme kita ke depannya khususnya untuk Sulawesi Selatan, perekonomian kembali meningkat dan ya kita masyarakat kita bisa terutama ini bebas dari virus corona ini yang pokoknya kehidupan normal lagi lah seperti dulu, ekonomi kita selalu tertinggi nasional dan seperti itu. Baik, closing statement dulu dari Pak Haryadi dulu, saya persilakan Pak untuk bagaimana mungkin ajakan untuk beli mobil nih Pak. Iya pasti begitu. Namanya sales ya. Enggak. Mungkin saja sedikit menambahkan yang Pak Endang tadi bahwa betul kondisi pandemi ini bahwa ada silver lining, ada banyak hikmahnya juga. Kita jadi lebih kreatif, mencari cara-cara lain, ya kan. Digital marketing yang tadinya kita macam jargon aja, pada saat ini benar-benar diterapkan, dipaksa kita untuk menerapkan, dan ternyata banyak efisiensi yang bisa kita dapatkan dari situ. Jadi ya pesannya sih buat semua Tribuners, masyarakat sosial tetap optimis, kondisi apapun selalu ada hikmah, ada potensi, ada peluang buat orang yang selalu optimis dan tidak mudah menyerah gitu. Nah, untuk kembalikan tadi, nah ini momen yang 100% diskon ini cuma 3 bulan. Terus juga kita tahu bahwa supply nggak bisa melonjak dengan sangat cepat. Jadi siapa yang segera jangan tunggu bulan April atau Mei untuk datang mulai pesan mobil yang Anda inginkan, tapi datanglah ke dealer-dealer, seluruh dealer yang ada, segera mulai pesan sehingga bisa dipastikan kita bisa dapat di momen yang terbaik ini gitu. Dan yang mungkin kita nggak tahu kapan lagi bisa ada ya. Jadi masyarakat Makassar, Sulawesi Selatan dan Tribuners untuk jangan sia-siakan kesempatan. Sekian, Pak. Kalau kata Pak Yusuf Kalla kan lebih cepat lebih baik Pak ya. Lebih cepat lebih baik. Semakin cepat semakin baik. Baik, terima kasih Pak Haryadi. Untuk Pak Endang mungkin ada closing statement Pak yang disampaikan kepada masyarakat kita. Terima kasih Pak Reza, Pak Haryadi. Bank Indonesia sangat optimis bahwa ekonomi Sulawesi Selatan bisa tumbuh 4,4 sampai 5,4% di tahun 2021. Dan ini seperti secara biasanya ekonomi Sulawesi Selatan tumbuh lebih tinggi daripada ekonomi nasional. Kemudian syarat utamanya adalah dukungan masyarakat juga. Pertama, vaksinasi tidak boleh kita hindari, ya. Tetap harus bisa dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat. Jangan takut dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah selain vaksinasi ya protokol kesehatan juga menjadi syarat utama. Jangan lupa juga di antara protokol kesehatan ini juga masyarakat harus tetap menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan berolahraga dan sebagainya ya. Kedua adalah Bank Indonesia siap bersinergi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan stakeholder semua Sulawesi Selatan, termasuk dengan Tribun ini dan Tribuners untuk bisa memberikan optimisme di masyarakat, karena
dengan optimisme di semua anggota masyarakat ini, masyarakat mau mulai berusaha dan sebagainya. Nah, ini juga memang terlihat dari dari mobilitas yang sudah meningkat di Sulawesi Selatan, kemudian mobilitas yang meningkat ini juga seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang memang membaik ini di tahun 2000, di triwulan 1 2020. Kami sudah melihat tanda-tanda tersebut. Mari kita bersinergi untuk Sulawesi Selatan yang lebih baik. Baik, terima kasih Pak Endang Kurnia Saputra dan Pak Haryadi Kaimuddin sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung dengan dan sharing-sharing dengan kita di sini dengan Tribuners. Dan sukses selalu Pak Haryadi Kaimuddin untuk semoga semakin banyak nih masyarakat yang beli mobil. Amin. Dan Pak Endang, makasih banyak waktunya sudah menyempatkan diri. Sukses juga untuk Pak Endang. Baik Tribuners, sekian obrol otomotif kita hari ini. Dan tentunya jangan lewatkan obrol virtual Tribun Timur setiap hari. Dipantau terus Tribun Timur dengan akan ada obrolan-obrolan dengan tema-tema berbeda setiap harinya tentunya. Baik, saya Pak Rizal Sam dari Studio Tribun Timur undur diri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.